Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Ya, untuk subscriberku dan penontonku, kemarin ada yang request di kolom komentar, tolong direview kembali pertumbuhan kemukus sambung melada. Oke. Ini sebelumnya bukan berarti niat untuk menjatuhkan atau bagaimana oleh pihak-pihak tertentu. Ini adalah pengalaman di kebun saya. Hari ini saya videokan untuk subscriberku dan penontonku. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama dari sekian ratus yang sudah habis lah, intinya seperti itu. Ini di pertumbuhan tahun pertama. Ini pertumbuhan di tahun pertama. Cukup bagus. Nanti kita lihat lagi, monggo dinilai sendiri ya. Kalau saya lebih aman untuk yang kemukus sambung jantan, bawahnya jantan, atasnya yang betina. Ini memang bagus untuk pertumbuhan pertamanya. Ini uji coba di lahan yang sudah terindikasi jamur, tapi memang temanya tetap saya biarkan seperti apa nantinya ya. Ini jenisnya daun lebar ya. Oke, ini yang pertama. Kita lihat untuk yang berikutnya. Ini alami. Ini alami teman-teman. Nah, ini bawahnya jantan. Ya, alami kemukus semua maksudnya. Nah, ini bawahnya jantan ya. Ini bawahnya jantan. Pertumbuhannya seperti ini. Ini jenisnya sama dengan yang tadi, persis. Ya, persis sama seperti yang tadi. Ini monggo disaksikan, dinilai kesuburannya. Ini bareng, penanamannya bareng. Untuk steknya juga bareng, saya tanam bareng, jenisnya sama. Nah, ini akan seperti apa ke depannya. Nah, ini yang saya rekomendasikan untuk kemukus yang mau sambung, itu tetap sambungnya bawah jantan. Nah, ini di penyatuan sambungan ya, penyatuan sambungan. Ini sebenarnya kurang panjang teman-teman. Kalau mau sambung jantan atau melada itu, kalau saran saya mendingan agak panjang, misalkan 50 cm dari permukaan tanah, sehingga tidak terjadi pengakaran seperti ini. Ini akar yang betina keluar ya, akar dari sambungan yang betina itu keluar akar ke tanah. Resikonya nanti ketika ini terkena jamur, yang mati batang betinanya. Jadi misalkan disambungnya sebatas ini ya, 50-60 dari permukaan tanah, itu akan lebih aman. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau yang sudah terlanjur disambung kok mau ditanam? Nah, ini saya gali ya. Kemarin pas penanamannya saya gali. Jadi untuk yang sudah menyambung pendek itu sebaiknya ditumpangkan saja pas saat nanam, kemudian diuruk, jadinya menggunduk dan ini lebih tinggi. Ini pengalaman saya, terlalu pendek. Ini 4 ruas, padahal sudah 4 ruas tapi masih terlalu pendek. Nah, ini silahkan diamati sendiri untuk pertumbuhannya ya. Pertumbuhannya seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, kemudian yang ini ya tadi ini. Nah, ini sambung melada, bentuknya seperti ini.
seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian ini kita lihat apakah ini sambung atau alami, enggak sambung jantan, enggak sambung betina. Ini alami teman-teman, ini alami ya, ini bukan apa-apa, ini hanya cadangan. Ini alami, pertumbuhannya seperti ini. Silahkan diamati, dinilai, dan tentukan tema kalian ketika akan menanam. Apakah mau menanam yang sambung jantan, sambung melada, sambung dengan bodah, sambung dengan sirih, atau apapun. Saya sudah pernah mencoba, paling aman sampai saat ini sambung dengan jantan, bawahnya jantan, atasnya betina. Pertumbuhannya pun lebih cepat, dan ketahanannya pun lebih kuat. Nah, untuk sambung itu ada yang sambung di lahan, sambung di sungkup, itu tetap paling aman itu sambung di lahan. Intinya tanam dulu bawahannya, kemudian setelah hidup baru disambung. Kalau yang tadi itu sambung kemukus, jantan atasnya betina, itu langsung begitu saya potong, saya sambung, saya sungkup. Intinya di polybag, nggak nunggu bawahannya hidup. Begitupun dengan melada. Kalau yang dengan melada itu sudah saya tunggu hidup dulu baru saya sambung. Nah, kemudian kita jalan lagi menuju yang ini yang kemarin ya, di video udah ada. Yang kemarin uji coba dengan teknik saya biarkan lah, intinya saya biarkan mau jadi seperti apa nantinya. Nih, untuk kuncinya baik itu sambung ataupun alami, yang pasti sinar mataharinya itu tercukupi. Jika kurang maka akan terjadi seperti ini ya, pertumbuhannya kerdil walaupun keluar ranting buah tapi tidak berbunga. Itu kalau kekurangan sinar matahari, dan efeknya pun bolong-bolong ya, kena serangan ulat dan sebagainya, serangga. Itu intinya lebih rawan terserang serangga, ulat ya, ulat tentunya. Nah, kemudian ini kekurangannya, salah satu kekurangan dari sambung melada itu seperti ini teman-teman. Nah, ini salah satu, nanti masih ada lagi. Meladanya tahan memang terhadap serangan jamur ya, meladanya tahan terhadap serangan jamur, tapi nah ini ya, ini terlihat ya masih ada bekas iketannya dan sebagainya. Ini patahnya di sini nih ya, bukan rekayasa ya, ini memang benar-benar seperti ini yang saya alami dari ratusan pohon yang sambung. Itu terjadinya seperti ini. Ini sambungannya padahal di sini nih ya, ini bekas sungkupnya. Ini seperti ini, terserang di atas sambungan, terserang jamur di atas sambungan. Ini usianya sama dengan yang tadi, ada yang masih utuh, ada yang terserang seperti ini, tapi 80% lebih punya saya yang sambung melada habis. Intinya seperti itu. Nih, aman untuk meladanya, ada juga yang mati, kemudian yang ke atas habis. Nah, ini kok masih, ini seperti di video saya yang saya unggah sebelumnya, ini sudah ada. Nah, ini alami teman-teman. Yang masih tersisa itu malah yang alami. Nih, ini batang bawahnya nih, ini alami ya. Ini hanya bekas pengikatan waktu awal-awal tanam. Nah, ini alami. Ini keunggulan dari yang alami, nanam dari bibit sulur cacing
atau sulur tanah itu seperti ini. Dari bawah tumbuh tunas lagi, akar ya, akar yang ke atas itu bisa turun seperti vanili. Nah, kemudian ini ada tanda-tanda terserang jamur juga ya. Nah, kemudian itu membentuk lagi akar yang tadinya kecil turun seperti ini. Nah ya, seperti ini turun mempertahankan batang pohonnya. Ini salah satu keunggulan dari penanaman alami bibit dari sulur tanah atau sulur cacing. Nah, kemudian jalan lagi. Nah, ini alami ya, di video saya juga sudah ada pertumbuhannya seperti ini. Oke, namun karena ini temanya ya, temanya itu mau mencari yang sambung, fokus yang sambung, kita lihat di lahan sebelah. Nah, ini di video saya sebelumnya juga sudah ada. Ini sambung melada, kemarin seperti apa ada ya, dilihat. Ini salah satu kekurangan sambung melada itu seperti ini, yaitu dengan berjalannya waktu dia akan mengkerdil, menguning, dan akhirnya mati seperti tadi. Nah, ini ya, sambung ya, ini sambung, ini daunnya seperti itu, kecil ya, kecil. Intinya dengan perawatan yang sama itu lebih bagus, menurut saya lebih bagus yang disambung bawah jantan. Oke ya, seperti ini pertumbuhannya. Ini sambung melada. Kemudian saya tidak putus asa ya, tidak putus asa dalam uji coba. Ini sambung melada juga. Nah, ini saya taruh areng kayu. Ini sambungannya ya, terlalu pendek. Ini sambung melada ya, atasnya seperti ini, kuning ya, mulai kuning. Mungkin buat teman-teman yang sudah uji coba dan berhasil sambung bawah melada, atasnya kemukus, monggo dibagi pengalamannya. Kalau tempat saya memang seperti ini, terjadi gangguan saat 6 bulan setelah tanam ke atas. Mulai ada gangguan sekitar usia 6 bulan ke atas setelah tanam. Intinya seperti itu. Dan ini bawah jantan atas betina yang kemarin saya videokan, ini 2 kali penyambungan yang gagal. Pertama itu gagal, ini pernah terserang jamur, mungkin belum netral 100%, jadi agak susah. Nah, kita cari lagi di sini, itu kayaknya ada, Mat. Nah, ini ya, ini bawahnya jantan, atasnya betina, di lahan yang sama ya, di lahan yang sama itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini pertumbuhannya menurut saya sih memang terlihat lebih aman yang ini, yang sambung melada ya. Tapi untuk kedepannya, kalau saya tetap yakin aman yang bawahnya jantan. Monggo untuk teman-teman semua dipilih sendiri, monggo bebas, mau yang sambung mau yang alami. Ini hanya sebatas berbagi pengalaman saja. Nah, ini ada penanaman ulang ya, penanaman ulang dengan bibit sulur tanah. Caranya seperti apa kemarin sudah ada di video saya. Untuk hari ini memang temanya kemukus sambung melada atau sambung. Intinya tema hari ini kemukus sambung.
baik itu dengan melada, bawah melada atas kemukus ataupun bawah jantan atas betina. Nah, sebagai pembeda atau perbandingan, melada itu kalau dalam segi pertumbuhan paling cocok disambung sama lada. Itu kalau pengalaman saya. Mungkin pengamatan secara non ilmiah atau otodidak, itu karena daging daripada melada itu hampir imbang dengan daging lada. Daging pada batang lada itu lebih empuk ketimbang kemukus. Nah, melada juga teksturnya lebih empuk. Mungkin dari segi pengamatan otodidak saya seperti itu. Ini jenisnya pepper taken, ini lada atasnya. Nah, kemudian kita lihat lagi ini penanaman baru ya, baru beberapa bulan. Kalau di polybagnya sudah agak lama. Ini bawahnya melada, atasnya kemukus. Ini di polybag besar. Nah, terjadinya seperti ini. Ini bekas galian, saya nanam vaneli ya, bukan karena baru nanam. Nah, terus kita jalan lagi mencari yang sambung ya. Kalau tadi ada video mengenai yang alami, itu hanya sebatas berbagi hasil ya, hasil di lahan saya, khususnya di lahan saya pribadi. Hasilnya seperti ini. Nah, ini juga alami ya, teman-teman bisa lihat ini yang alami, penanaman dari batang pohon seperti ini. Ini buah perdana di usia 1 tahun. Ini tekniknya mode ke samping ya, pindah tajar. Yang tajar ini mati. Nah, ini saya pindah, masih bertahan sampai saat ini ya. Tidak ada jaminan memang untuk kemukus seperti ini berhasil, karena kemukus itu gampang susah. Ini penanaman baru kayaknya itu. Nah, ini teman-teman, ini sambung melada ya, ini sambung melada ya. Silahkan dikoreksi ya, mungkin sampean lebih teliti dalam melihat, terutama yang baru-baru pemula mau menanam sambung. Ini yang masih subur, saya bilang masih subur. Kalau seperti ini untuk sambung melada itu masih subur. Ini enggak ada rekayasa, didatangi ke lokasi saya ya ada. Nah, seperti ini bekas terserang jamur tapi masih aman sampai saat ini ya. Ini yang sampingnya alami. Memang saya kalau nanam itu, kalau tajarnya agak besar itu saya tanam 2, 1 alami, 1 sambung. Kalau enggak ya 1 bibit sulur tanah, bibit sulur atas yang sebelahnya. Jadi bisa untuk pembelajaran. Nah, kemudian untuk rekan-rekan yang kekurangan bibit, iklan dulu ya. Ini ada stok sekitar 500. Ini bibit panjat utama, ada sulur tanahnya juga, ada sulur tanahnya beberapa seperti ini. Ini alami ya, enggak sambung. Ini alami, potongan alami. Ini langsung keluar ranting ya. Kalau bibit panjat itu paling enggak minimal itu batangnya besar tegap. Nah, ini stok bibitnya tinggal ini. Nah, kemudian saya pertunjukan lagi ya, Nah, ini ya juga sudah ada di video saya yang sebelumnya. Ini bawahnya jantan, atasnya betina. Ini nyambung di lokasi ya, tidak di polybag. Ini kebetulan ada kemukus jantannya, saya turunkan, saya sambung. Ini yang satunya, yang ini
batang yang ini yang buah pertama itu terserang jamur, tapi alhamdulillah ini sembuh, tumbuh lagi dan sudah saya sambung, saya buka sungkupnya. Mungkin karena faktor entres ya, faktor entres itu belum tunas kembali. Ini sudah mulai buah, mulai tunas-tunas barunya sudah terlihat seger ya, seperti ini. Kemudian oke, kita jalan lagi untuk sambung ya, untuk sambung kembali ke tema sambung lagi. Itu memang lebih efektif sambung di lahan ya, lebih efektif sambung di lahan. Dalam artian kita nanam dari indukan ya, minta indukan atau entresnya itu kemukus jantan. Kita tanam dulu, kemudian setelah tumbuh kita sambung di lokasi. Ini penyambungan baru ya, seperti ini. Ini isi air ini sebenarnya harus dibuang. Nah, ini sudah 1 minggu. Kemungkinan kalau 1 minggu masih bertahan itu kemungkinan hidup. Ini jantan juga. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nanti ketika ini benar-benar sudah hidup, maka kita bisa pindah ya. Kita bisa pindahkan ke tajar itu atau tajar ini. Nah, intinya bisa dipindah setelah ini hidup. Jadi biar tidak terlantar, intinya seperti itu. Karena apa? Tunas barunya, tunas baru yang dari sambungan itu akan lebih maksimal ketika dia mendapatkan rambatan dulu. Baru kemudian setelah itu rambatan atau tajar yang dirambati habis atau sudah mentok, itu baru digelantungkan. Nah, seperti itu akan lebih maksimal dalam pertumbuhan. Nah, ini ada ini yang alami. Ini alami, usianya 3 tahunan. Nah, kemudian buat teman-teman yang sudah menyambung perawatannya bingung itu, ini ya, misalkan seperti ini. Nah, ini dibuang saja, yang menghalangi sinar matahari itu dibuang. Nah, ini kalau entres terlalu tua dan tidak ada mata tunas yang kuncup atau mata tunasnya yang masih tidak begitu jelas, itu efeknya seperti ini, akan sangat lama untuk bertunas. Nah, hal seperti ini ya, seperti ini dibuang. Karena apa? Karena tunas di atasnya ini belum maksimal. Intinya seperti itu. Nah, ini di sini ada lagi dengan perawatan seperti tadi ya, yang tunas baru di jantannya itu dibuang seperti ini. Ini ada serangan ulat. Ini bawahnya ya jantan. Ini sambungannya. Ini di video sudah beberapa kali. Ini karena error ya, mungkin seperti tadi itu faktor entres ya, agak lama dan setelah tunas malah diserang ulat ini. Nah, ini langsung bunga ya, seperti itu. Lalu kita lihat yang di lahan bawahnya tadi itu ada yang jantan bawah, atas betina itu ada. Nah, ini teman-teman, ini atasnya betina, bawahnya jantan. Nah, seperti ini. Ini terserang jamur ya, yang satu itu terserang jamur. Ini padahal udah tinggi segini, tapi dia masih hidup, nggak layu.
Untuk kedepannya nggak tahu sih, pernah terjadi seperti ini tapi tetap bertahan hidup, baik itu bawahnya ataupun atasnya. Sembuh lagi, ini buktinya masih seger buger. Ya, masih seger buger kan. Ini sudah sampai posisi yang ada sinar matahari, jadi sudah mengembang. Ini jantan, bawahnya, atasnya betina. Nah, kemudian ketika terjadi tunas baru seperti ini bisa disambung lagi ya. Nah, ketika terjadi ada sulur baru yang naik, ini bisa disambung lagi. Kalau misalkan batangnya ini kecil, nyambungnya dengan sulur cacing ya, atau sulur tanah itu yang indukan betina, itu biasanya milih yang agak besar agar pertumbuhannya maksimal. Atau dibiarkan dulu, nanti setelah besar ambil ranting dari batang pohon baru disambungkan. Itu agak ya beda-beda sedikit, nggak masalah sih besar kecilnya. Cuman kalau bedanya terlalu jauh, ini seukuran ini kok disambung sama batang pohon yang ukurannya beda terlalu jauh, itu akan terganggu juga pertumbuhannya. Nah, kemudian di sana ada ya, ada yang kalau ini alami ya, ini alami. Ini pertumbuhan yang sempat diserang jamur. Ini ya, bawahnya melada ini. Nah, ini akibat penyambungan terlalu pendek, itu terjadi seperti ini. Nah, ini buktinya ya. Kemarin ini beberapa bulan sempat kena jamur. Ya, batang atasnya itu terserang jamur, mati. Saya kira sudah mati, tapi ternyata tumbuh lagi. Ini usianya hampir 1 tahun loh, tapi nggak dirawat ya, seperti ini. Nah, seperti ini sambungan bawah melada. Sambungannya jangan terlalu pendek agar nantinya pas penanaman di lahan itu tidak nempel tanah. Kalau terlalu pendek seperti ini, itu tetap aja beresiko terserang jamur di sini ya. Untuk teman-teman itu minimal itu 1,5 jengkal lah, sekitar 30-40 dari permukaan tanah, itu seperti itu. Kalau sambung susu ya, di sini ada pohon melada ditempelkan di sini. Saya sudah mencoba, dan ketika ini terserang jamur, meladanya tidak berfungsi alias sama dengan mati. Saya sudah pernah mencoba. Kalau sambung susu jantan ya percuma juga. Intinya kalau mau sambung ya tunggal, melada ya melada, bawah jantan ya bawah jantan. Intinya seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah kira-kira ya, dari tanah sampai sambungan itu 40 cm minimal. Itu pengalaman saya seperti itu. Ya, pengalaman saya seperti itu. Demikian pengalaman saya videokan, saya beri keterangan semampu saya, sebisa saya, dan udah pasti ya, karena keterbatasan alat dan kemampuan saya berbicara itu sudah pasti kekurangannya banyak sekali. Dan untuk itu mohon maaf, karena itulah salah satu kelemahan saya. Terima kasih untuk semua penontonku, subscriberku, untuk video saya, dan semoga kalian mengerti dan bisa memahami. Untuk yang kurang paham, kurang jelas, monggo ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.